pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit atau disingkat COVID-19 di seluruh dunia. Jadi wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi hingga bulan Juli 2021, pandemi COVID-19 ini telah terkonfirmasi menjangkiti sebanyak 185 juta orang, di mana 4 juta orang meninggal dunia akibat pandemi ini. Salah satu varian yang kini ditemukan adalah virus corona varian Delta. Jadi jenis virus corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya. Munculnya virus corona baru ini pertama kali dilaporkan di India pada Desember 2020. Jadi varian ini telah ditemukan di lebih dari 74 negara termasuk Indonesia. Sampai saat ini total COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 2,49 juta jiwa, di mana 2,05 jutanya sembuh dan 65.457 orangnya meninggal dunia. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 9 Juli 2021, kasus COVID-19 di Provinsi Lampung mencapai 24.378 orang, di mana 1.326 orang diantaranya meninggal dunia. Dan untuk Kabupaten Pringsewu itu sendiri, total kasus mencapai 1.442 kasus terkonfirmasi positif dan menjadikan Pringsewu menjadi zona merah di Provinsi Lampung bersama-sama dengan Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung. Pandemi ini tidak boleh dianggap remeh dan disepelekan oleh masyarakat. Jadi berikut ini merupakan testimoni dari kawan saya yang beberapa waktu lalu sempat terkonfirmasi positif COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Halo, perkenalkan saya Ferdika Nur Azizah. Di sini saya sebagai penyintas COVID-19. Ya, saya pernah terkonfirmasi COVID-19 di tahun 2020, tepatnya pada bulan Agustus. Untuk gejala yang saya alami itu tidak terlalu berat ya menurut saya. Saya hanya demam, kemudian batuk, pilek. Untuk sesak nafas itu saya tidak, tetapi jika menarik nafas terlalu dalam itu rasanya berat sekali seperti itu. Kemudian saya tidak kehilangan penciuman dan saya masih bisa merasakan makanan. Untuk langkah pencegahan ini saat saya terkonfirmasi, saya langsung memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Kenapa isolasi mandiri? Karena menurut saya memang gejalanya tidak berat dan masih bisa ditangani jika isolasi mandiri. Lalu saya juga mengkonsumsi obat. Obatnya pun tidak, ini obat untuk COVID, tidak seperti itu. Saya hanya mengonsumsi obat yang saya rasakan gejala penyakitnya. Kan tadi saya bilang saya batuk, pilek. Ya, saya mengkonsumsi obat batuk, obat pilek dari dokter seperti itu. Ya, kalian pasti udah tahulah pemerintah juga menganjurkan untuk tetap menjaga prokes, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Yaitu saya lakukan sebelum, lama COVID dan setelah COVID masih saya lakukan. Dan memang juga akhir-akhir ini sangat-sangat diperketat untuk prokes ya teman-teman, karena kasus itu setiap hari meningkat. Ya, pesan saya kepada masyarakat, kalau bisa di rumah, ya di rumah aja. Jika memang mendesak, oke, nggak apa-apa keluar rumah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari dalam diri sendiri juga perlu penanganan ya, seperti kita sering mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian ditambah vitamin, olahraga, dan pemerintah juga sudah menjalankan vaksinasi. Nah, untuk teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin karena itu memang sangat penting untuk kekebalan tubuh kita melawan virus ini. Nah, setelah melihat video tadi, apakah saudara-saudara sekalian masih ragu dengan dampak COVID-19? Jadi pandemi COVID-19 ini memang patut ditanggapi serius, namun bukan berarti pandemi tersebut tidak dapat dicegah. Jadi peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah COVID-19.
Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, tidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker. Jadi ada dua tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Cara memakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah dan menutupi dagu, hidung, juga mulut. Lalu sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman di udara. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran. Yang terakhir adalah membersihkan rumah dan melakukan desinfeksi. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Jadi hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam, bahkan berhari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan desinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah tangga yang sering disentuh, seperti gagang pintu, remote TV, keran air, juga permukaan meja. Lalu apa yang perlu dilakukan setelah saudara terdiagnosis positif COVID-19? Jangan panik dan ikuti prosedur kesehatan yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah penanganan yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang pertama, cari bantuan dokter atau layanan kesehatan. Berkonsultasi dengan dokter itu dilakukan untuk mendapatkan saran yang tepat. Jadi dokter akan memberitahu segala hal, mulai dari obat-obatan yang perlu Anda minum, perubahan pola makan yang diperlukan, dan segala perawatan yang Anda ikuti. Yang kedua adalah lakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini dilakukan agar orang di sekitar Anda tidak tertular. Jika Anda disarankan untuk menjalani karantina di rumah, beritahu pihak berwenang dan tunggu mereka mengambil langkah selanjutnya. Lakukan karantina di ruangan dengan ventilasi udara yang baik, serta gunakan kamar mandi yang terpisah. Pisahkan juga alat makan dan alat mandi yang Anda gunakan dengan orang yang tinggal satu rumah dengan Anda. Yang ketiga adalah perhatikan jenis perawatan yang dibutuhkan. Perawatan yang dibutuhkan itu tergantung pada gejala dan tingkat keparahan infeksi. Setiap pasien COVID-19 memerlukan rencana perawatan yang berbeda. Sebaiknya Anda memiliki oximeter untuk memeriksa kadar oksigen. Yang keempat, waspadai gejala yang muncul. Pelacak gejala yang muncul dalam 2 minggu pertama pasca dinyatakan terinfeksi COVID-19 sangatlah penting. Gejala dan tingkat keparahan infeksi biasanya berkembang antara 5-10 hari pasca infeksi. Hari ke-8 atau ke-9 juga merupakan waktu ketika sistem kekebalan tubuh Anda bekerja terlalu keras dan menimbulkan konsekuensi yang drastis, termasuk badai sitokin. Tingkat pernapasan, ketidaknyamanan, gangguan pernapasan adalah beberapa tanda yang harus Anda pantau dengan cermat. Yang terakhir adalah persiapan diri untuk efek jangka panjang. Jadi periode 14 hari adalah waktu di mana virus corona paling menular. Itu sebabnya pasien positif COVID-19 banyak yang dinyatakan sembuh setelah 14 hari isolasi jika sudah tidak mengalami gejala apapun. Setelah masa isolasi berakhir, bersihkan seluruh ruangan rumah Anda dan lakukan disinfeksi lingkungan. Meski telah dinyatakan bebas dari COVID-19, masih ada kemungkinan Anda akan mengalami efek samping dan gejala. Ya, berikut merupakan penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19, dampak dan cara pencegahannya. Semoga video yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan saudara-saudara kalian dalam kondisi sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.